Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala murid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan makalah sejarah peradaban Islam mengenai sejarah Daulah Mughal di India. Bersama saya selaku moderator dan pemateri pertama, saya Rizky Ramadhani dengan NPM 2251040331 bersama rekan saya Arif Hidayat dengan NPM 2251040214. Baik, di sini saya selaku pemateri pertama akan menyampaikan sejarah Daulah Mughal di India tahun 1526 sampai 1858 Masehi. Dan di sini akan pertama pembentukan pemerintahan. Daulah Mughal berdiri di anak benua India seperempat abad setelah berdirinya Daulah Safawiyah dan setelah 2 abad dari Daulah Turki Utsmani. Oleh karena itu, dari ketiga kerajaan Islam tersebut, Daulah Mughal merupakan yang paling muda. Sebab dari berdirinya Daulah Mughal adalah karena ekspansi yang dilakukan Daulah Umayyah dengan mengirimkan pasukan 6.000 tentara di bawah pimpinan Muhammad ibnu Qasim dan Qutaibah ibnu Muslim ke India. Itu merupakan ekspansi pertama ke India. Kemudian ekspansi yang kedua dilakukan oleh Daulah Ghaznawiyah. Puncak kejayaan dari ekspansi kedua ini yaitu pada penghujung abad ke-9. Daulah Mughal di India didirikan oleh Zainuddin Babur, seorang penguasa Tergana tahun 1482 sampai 1530 Masehi. Sultan Babur berhasil memasuki Delhi sebagai pemenang dan kemudian mendirikan pemerintahan Mughal di sana. Sultan Babur meninggal setelah memerintah selama 30 tahun. Kemudian kepemimpinannya dilanjutkan oleh anaknya yaitu Sultan Humayun. Kemudian kejayaan pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Mughal. Masa kejayaan Daulah Mughal berada di tangan 4 orang sultan, yaitu yang pertama Sultan Akbar I tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Kemudian Sultan Jahangir tahun 1605 sampai 1628 Masehi. Dan yang ketiga Sultan Shah Jahan tahun 1628 sampai 1658 Masehi. Kemudian yang terakhir Sultan Aurangzeb tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Kemudian saya akan membahas salah satu dari keempat sultan tersebut, yaitu Sultan Akbar I. Sultan Akbar I memegang tembok kekuasaan Daulah Mughal dalam waktu yang cukup lama, yaitu dari tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Keberhasilan Sultan Akbar I dalam memegang kekuasaan Daulah Mughal yaitu mampu merebut kembali wilayah yang telah lepas dari Daulah Mughal dari kesultanan yang sebelumnya. Kemudian Sultan Akbar I menerapkan sistem politik toleransi. Artinya semua penduduk atau rakyat India dipandang sama. Mereka tidak dapat dibeda-bedakan berdasarkan etnis dan agama. Kemudian Sultan Akbar I meninggal dunia pada tahun 1605 Masehi. Saya akan melanjutkan materi yang pertama, kemajuan bidang ekonomi. Daulah Mughal dapat melaksanakan kemajuan di bidang ekonomi lewat pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Hasil pertanian yang terpenting ketika itu adalah biji-bijian, padi, kacang, tebu, sayur-sayuran, dan rempah-rempahan, tembakau, kapas, dan bahan-bahan celupan. Hasil pertanian ini dapat diekspor ke luar negeri seperti Eropa, Afrika, Arabia, dan Asia Tenggara. Pada kepemimpinan Sultan Jahangir, ia mengizinkan Inggris tahun 1611 Masehi dan Belanda tahun 1617 Masehi mendirikan pabrik pengelolaan hasil pertanian di tanah Surat. Kemajuan bidang seni budaya. Kemajuan bidang ekonomi berdampak baik pada kemajuan di bidang seni akan budaya. Karya seni yang menonjol adalah karya sastra gubahan,
para penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun berbahasa India. Selama 1,5 abad, India di bawah Daulah Mughal menjadi salah satu negara adikusa. India menguasai perekonomian dunia dan India Mughal juga memiliki pertanian militer yang tangguh dan kuat yang jarang tandingannya. Kemunduran pemerintahan dan faktor-faktornya. Setelah Kesultanan Aurangzeb berakhir, Daulah Mughal dipimpin oleh sultan-sultan yang lemah. Sementara itu, di pertengahan abad ke-17, Inggris sudah menancapkan kukunya di India. Pada tahun 1803 Masehi, Delhi sudah dikuasai oleh Inggris, sehingga penguasa Mughal dan rakyatnya berada di bawah tekanan Inggris. Beberapa faktor yang menjadi penyebab kehancuran Daulah Mughal diantaranya adalah sultan-sultan yang diangkat setelah Sultan Aurangzeb adalah orang-orang lemah yang tidak mampu membenahi pemerintahan. Ditambah lagi, kemerosotan moral, hidup bermewah-mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam pengeluaran uang negara. Kemudian, bangunan-bangunan peninggalan Daulah Mughal. Yang pertama ada Taj Mahal, yang kedua Masjid Jama, yang ketiga Masjid Chauburji, yang keempat Benteng Merah, yang kelima Benteng Agra. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila banyak kesalahan dari kami mohon maaf karena kami sebagai manusia yang banyak kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.